Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah sudah semua ya. Oke. Imran perbesar dulu. Oke, Ananda semuanya. Jadi hari ini kita akan belajar di pembelajaran 2, tema 2E, subtema 2, pengalamanku di sekolah. Nah, oke. Nah, Pak Imron mau tanya nih, apakah Ananda masih ingat contoh ungkapan permintaan maaf? Nah, masih ingat nggak? Masih. Tolong, permintaan tolong ya. Bukan permintaan maaf, maksudnya ungkapan permintaan tolong. Masih ingat nggak? Masih. Oke, contohnya. Yang seperti apa tuh contohnya? Masih ingat? Gimana ayo? Gimana tuh ungkapan permintaan tolong yang sudah pernah kita pelajari? Oke, coba kita lihat di sini. Aku sedang belajar. Kita coba mereview ulang yuk. Coba kita baca teks percakapan ini. Deli, maukah kamu menolongku? Tolong bantu aku membawa vas bunga ini ya. Tentu Nina, mari aku bantu bawakan. Terima kasih Deli. Nah, kira-kira ada ungkapan permintaan tolong nggak di sini? Ada. Deli, maka menolongku. Tolong bantu aku membawa vas bunga ini ya. Iya, benar sekali. Yang mana ini dia. Nah, ini nah. Ini adalah ungkapan permintaan tolong, ya. Deli, maukah kamu menolongku? Tolong bantu aku membawa vas bunga ini. Iya, benar ya Zaidan tadi. Zaidan ya yang bilang tadi ya? Iya, benar tuh. Teman-teman yang lain kalau masih belum paham contoh dari ungkapan permintaan tolong, nah ini dia contohnya. Kenapa ini termasuk ungkapan permintaan tolong? Lihat di sini. Ini Deli ini ya. Deli, maukah kamu menolongku? Si Nina ini mau minta pertolongan dengan si Deli. Di sini ada kata tolong nggak? Ada. Yang namanya ungkapan permintaan tolong itu ya, kalau enggak paling tidak ya ada kata tolong atau kata bantu aku kayak gitu, atau bantu saya. Tolong atau katanya itu bantu kayak gitu. Di sini ada kata tolong dan bantu ya. Boleh ada salah satu saja. Misalkan nih, Zaidan, tolong ambilkan pensil yang ada di bawah kursimu. Nah, itu termasuk kalimat permintaan apa? Tolong. Oke. Kalau misalkan ibu nih, ibu lagi menyuruh siapa ya? Marpel misalkan. Marpel, tolong bersihkan lantai yang ada di dapur. Misalkan ibunya Marpel sedang menyuruh Marpel. Itu termasuk permintaan tolong bukan? Iya. Benar, permintaan tolong. Ada yang bisa mencontohkan lagi enggak? Yo. Tolong bantu. Ayo coba. Dik, bantu kakak
membereskan buku di rak buku misalkan. Nah, itu termasuk juga ungkapan permintaan tolong. Sampai sini sudah paham belum tentang ungkapan permintaan tolong? Sudah. Ya, alhamdulillah. Kita lanjut nih. Ayo coba siapa nih yang mau baca yang jadi Nina? Berarti yang cewek nih siapa? Nina, yang Nina. Siapa yang mau jadi Nina? Ainaya mau jadi Nina? Mau. Mau? Oke. Nanti yang jadi Tony siapa yo? Yang mau jadi Tony? Aku. Oke, kayaknya duluan Marpel nih yang bilang dari Zaidan. Jadi bentar ya Zaidan, kita Marpel dulu. Nanti ada kebagiannya kok. Nina yang jadinya Ainaya, kalau Tony Marpel. Ayo coba dimulai dari Nina dulu. Tony, sampah. Ini sudah aku kumpulkan. Bolehkan aku meminta tolong padamu? Tentu Nina, apa yang bisa aku bantu? Boleh suaranya dibesarkan lagi, Ainaya dan Marpel? Oke. Tolong ambilkan tempat sampah ya Tony, agar kamu lebih mudah membuangnya nanti. Baik Nina, tunggu sebentar ya. Terima kasih Tony. Sama-sama Nina. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ainaya dan Marpel. Oke, tadi temennya si Ainaya dan Marpel sudah membaca teks percakapan. Nah, sekarang oke, bentar ya. Sekarang coba kita lihat di teks percakapan ini ada ungkapan permintaan tolong nggak? Ada. Pak Imron tanya, Zaidan, yang mana ungkapan permintaan tolong di teks percakapan ini? Di Nina. Yang katanya tolong ambilkan tempat sampah ya Tony, agar kamu lebih mudah membuangnya nanti. Benar nggak itu Viola jawaban si Zaidan? Benar. Iya, benar ya. Ini dia Pak Imron. Pak Imron garis nih. Nah, benar ya. Di sini ada ungkapan permintaan tolong. Tolong ambilkan tempat sampah ya Tony, agar kamu lebih mudah membuangnya nanti. Nah, kemudian ada lagi nggak di sini ungkapan permintaan tolong? Ada. Apa? Ada. Ada, yang mana? Ini sampah sampah ini sudah aku kumpulkan. Boleh aku minta tolong padamu? Oke. Zaidan jawab lagi tuh, katanya ada lagi ungkapan permintaan tolong di sini. Ini maksud Zaidan. Tony, sampah-sampah ini sudah aku kumpulkan. Bolehkah aku meminta tolong padamu? Kira-kira ini ungkapan permintaan tolong atau tidak? Pak Imron tanya Najiha. Ungkapan permintaan tolong nggak ini? Permintaan tolong. Kata Najiha ini termasuk ungkapan permintaan tolong. Marpel, benar nggak jawabannya? Iya, benar. Ya, benar ya Ananda semuanya. Ini juga termasuk ungkapan permintaan tolong. Kenapa termasuk ungkapan permintaan tolong? Di sini lihat. Nah, dia minta bantuan atau dia minta tolong. Berarti ini ungkapan permintaan tolong. Benar Ananda semuanya. Berarti sudah paham tentang ungkapan permintaan tolong. Lanjut.
Tapi bingungnya. Nah, oke. Contoh ungkapan permintaan tolong. Nah, ini ada ya, yang tadi sudah kita baca. Nina meminta tolong dengan Tony. Nah, Tony, tolong ambilkan sampah. Nah, sekarang coba Ananda buat kalimat ungkapan permintaan tolong. Boleh diambil buku tulisnya? Sudah? Sudah. Ayo coba masing-masing satu ungkapan permintaan tolong. Nanti dibacakan setelah dituliskan. Tuliskan dulu di bukunya. Ungkapan permintaan tolong. Cukup satu aja. Ayo dibuat semuanya. Zaidan, Hairan, Marvel, Viola, Ainaya, Najiha. Satu aja, cukup satu aja. Nanti setelah itu baru dibacakan. Ungkapan permintaan tolong. Tolong itu jangan. Tolong. Oke, ini ada yang baru bergabung. Oke. Assalamualaikum Aziza. Assalamualaikum Aziza. Oke, bisa dengar suara Pak Imran Aziza? Assalamualaikum Aziza. Enggak kedengaran tuh suaranya Aziza. Oke. Aziza, sekarang kita akan belajar nih tentang ungkapan permintaan tolong. Nah, ini yang ada di layar Aziza nih. Nah, ini satu contoh ungkapan permintaan tolong. Nina meminta tolong dengan Tony. Tony, tolong ambilkan sampah. Nah, ini termasuk ungkapan permintaan tolong. Kenapa? Karena di kalimat ini ya si Tony ini meminta tolong. Nih Nina meminta tolong sama Tony maksudnya. Si Nina meminta tolong dengan Tony. Ada kata tolongnya di sini. Aziza pasti pernah kan di rumah meminta tolong sama mbaknya ya, atau sama ayah, atau sama bundanya ya. Sudah, Pak. Oke. Nah, sekarang coba dibuat ungkapan permintaan tolong ya. Teman-teman yang lain juga sudah buat nih. Pinjamkan. Sudah, Pak. Oke, kita tunggu yang lain ya. Nanti kita bacakan sama-sama. Boleh dibuka suaranya, Aziza? Oke. Nih. Mute-nya dibuka nih, coba. Tolong. Tolong. Untuk ungkapan minta tolong. 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 Mama. Ini hai. Coba dibuka videonya, Najiha. Oke, Pak Imran tanya dulu, Ainaya sudah belum membuat ungkapan permintaan tolong? Sudah? Sudah. Oke, coba kita tulis di sini. Oke, Ainaya, apa ungkapan permintaan tolong yang Ainaya buat? Coba, boleh dibacakan? Ayo, dibaca. Ainaya, apa?
Coba dibaca jawaban Ainaya. Minta tolong jangan. Nah, minta tolong dengan apa tadi? Oke. Kayaknya belum selesai ya Ainaya membuat contoh ungkapan permintaan tolong. Coba Ainaya buat dulu. Sekarang Pak Imran tanya Zaidan. Coba. Sudah belum Zaidan? Udah. Apa? Coba boleh dibacakan? Tolong jangan ribut, aku sedang belajar. Wah, boleh tuh. Tolong jangan ribut. Aku sedang belajar. Nah, ini benar ya. Ini termasuk ungkapan permintaan tolong. Ya, lihat di sini ada kata tolong. Tolong jangan ribut, aku sedang belajar. Wah, Zaidan lagi belajar nih, jadi nggak boleh nih diganggu. Oke, teman-teman yang lain yang sudah. Hairan sudah belum? Aku belum. Kalau Hairan sudah belum? Sudah. Sudah. Boleh dibacakan Hairan jawabannya? Tolong pinjamkan pena. Tolong pinjamkan pena. Masya Allah, benar nih jawaban Hairan. Tolong pinjamkan pena. Benar jawaban Hairan. Tapi seharusnya ditambah lagi nih, ditambah lagi kata-katanya biar lebih sopan ya, lebih sopan santun. Coba ditambahkan dengan nama, coba. Kira-kira Hairan mau pinjam pena dengan siapa? Sama kakak mungkin ya? Oke, coba kayak ini. Kak, oke Hairan. Kak, boleh ya Hairan meminjam pena? Bolehkah? Bolehkah? Nah, Boleh. oke, bisa seperti ini. Oke, yang lain coba Hairan sudah. Viola? Aku sama kayak Zaidan. Ayo coba. Viola sudah belum? Sudah. Ayo coba dibacakan jawabannya. Tony, maukah kamu menolongku membawakan sampah? Wah, Tony, maukah kamu menolongku membawakan sampah? Oke. Benar nggak jawaban si Viola? Benar ya. Termasuk ungkapan permintaan tolong nih. Tony, maukah kamu menolongku membawakan sampah? Oke, benar ya Viola. Bagus. Ya. Sekarang Ainaya sudah selesai belum buatnya? Ainaya? Ainaya, bisa dengar suara Pak Imran nggak? Pak Imron, Ya, kenapa Marpel? aku membuat kata ungkapannya sama kayak Zaidan. Coba yang lain yang nggak sama. Kan banyak tuh ungkapan permintaan tolong. Ayo. Ayo, coba. Yang bisa Marpel lakukan di rumah. Ayo, coba.
jamku. Ayo, gimana Marvel? Sudah belum? Belum. Oke, yang lain coba. Siapa lagi yang sudah? Najiha sudah belum? Sudah. Apa? Yuk, boleh dibacakan jawabannya. Nina, tolong bantu ibu untuk membersihkan lantai dapur. Boleh juga tuh, Nina. Tadi Tolong ada. bantu Kan? ibu Sampah. membersihkan lantai dapur. Oke, boleh juga benar ya. Jawaban Najiha. Gimana Marvel? Sudah ketemu belum? Belum. Oke. Bantu Misalkan nih, Marvel minta tolong Zaidan. Zaidan, tolong bantu aku membawakan buku ya ke kantor misalkan. Nah, bisa seperti ini. Marvel minta tolong Zaidan. Zaidan, tolong bantu aku membawakan buku ke kantor. Nah, ini Ananda semuanya sudah menyebutkan satu persatu ya contoh ungkapan permintaan tolong dan jawabannya semuanya benar. Tepuk tangan dulu untuk kita semua karena kita sudah menjawab dengan benar. Yuk. Oke. Berarti sudah paham tentang ungkapan permintaan tolong nih. Oke, kita akan lanjut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? enggak. Enggak ya? Oke. Kita akan lanjut. Nah, sekarang kita akan belajar tentang PJOK. Tentang PJOK, tentang apa yang kita pelajari? Ada yang tahu? Gerak keseimbangan. Kita akan belajar gerak keseimbangan ya. Gerak keseimbangan ini kita pelajari agar tubuh kita ini nanti ya bisa seimbang ya. Misalkan seperti ini. Bisa nggak kita melakukan gerakannya seperti ini yang ada pada gambar? Yuk coba kita praktekkan bersama-sama. Oke, boleh Ananda semuanya berdiri sambil menghadap kamera. Kita praktekkan gerak keseimbangan yang ada di sini. Yang ini Pak Imron Lingkari. Ya. Ya kalau begitu mah. Oke, Pak Imron juga berdiri nih. Oke. Oke, Ananda semuanya bisa lihat Pak Imron nggak di sini? Bisa. Bisa. Tampil ya gambarnya. Iya. Oke, coba semuanya kita ikuti gerakan yang ada di gambar yang Pak Imron cari. Oke, semuanya sudah berdiri belum? Pak Imronnya dulu. Hairan, duduk atau berdiri itu Hairan ya? Duduk. Berdiri ayo, coba berdiri. Marvel sudah berdiri, Najima sudah berdiri, Ainaya kayaknya sudah. Viola sudah berdiri belum? Aziza coba berdiri, kita praktekkan keseimbangan. Keseimbangan tubuh kita. Oke, coba kalian tirukan yang Pak Imron Lingkari di gambar. Sekarang coba kalian ambil dulu kakinya ya, kaki sebelah kirinya diangkat coba. Oke, kakinya kelihatan. Bentar ya. Setelah kakinya diangkat, jangan terlalu tinggi, kakinya diangkat, ya. Kemudian
dilentangkan ya, dilebarkan tangannya, dilentangkan. Oke, seperti ini bisa lihat, lakukan. Bisa nggak kira-kira seimbang nggak kaki kalian? Ayo coba lihat ya, lihat gerakan Pak Imron. Oke, bentar Pak Imron ya, bentar. Biar lebih jelas melihat Pak Imron. Oke, sekarang lihat gerakan Pak Imron. Kakinya diangkat sebelah kiri. Bisa? Sekarang rentangkan tangannya. Ayo, seimbang nggak? Kira-kira ada yang jatuh atau tidak? Seimbang. Oke, coba Pak Imran tanya. Tadi ada yang jatuh atau nggak seimbang atau semuanya seimbang? Aku seimbang. Siapa yang seimbang tadi? Coba sebutkan satu-satu. Tidak seimbang nggak? Atau tadi jatuh kakinya semuanya menyentuh tanah? Ayo. Airan, tadi seimbang nggak kakinya? Atau Seimbang. seimbang atau jatuh tadi? Seimbang ya, Marpel? Tidak. Marpel? Juga seimbang. Bang Najiha? Seimbang. Seimbang. Ainaya? Seimbang. Yola? Seimbang. Aziza? Oke, coba Pak Imran mau lihat nih. Ananda lakukan lagi yuk gerakan yang Pak Imran lakukan tadi. Masih ingat nggak kayak gini? Nah, itu ya. Kita hitung waktu. Mau lihat dulu nih, kira-kira ada yang jatuh atau enggak. Ayo, berdiri semuanya. Ini lakukan gerakan yang Pak Imran lakukan tadi. Berdiri, Hairan. Ayo dilakukan yuk gerakan keseimbangan tadi. 1, 2, 3. Ainaya juga lakukan. Ikuti gerakannya. Ayo, keseimbangan tadi. Kaki kiri diangkat, tangannya direntangkan. Ayo, siapa yang jatuh nih? Pak Imran mau lihat dulu. Zaidan mana nih? Nggak kelihatan wajahnya. Ditutup nih kayaknya kameranya Zaidan. Nah, ayo coba Zaidan. Mana? Oh, Hairan seimbang, Hairan. Marpel seimbang, Viola seimbang tuh. Zaidan seimbang ya. Oke. Semuanya tepuk tangan untuk kita semua yuk. Berarti semuanya bisa melakukan gerakan keseimbangan tadi. Oke, itu gerakan yang pertama. Ada lagi gerakan yang kedua. Nah, bisa berarti ya melakukan gerakan ini. Gerakan apa tadi namanya? Keseimbangan. Keseimbangan. Nah, ada dua gerakan lagi nih. Oke, mungkin sulit nih gerakannya ya, kayaknya. Oke, gerakannya seperti ini. Ada di bukunya. Di bukunya di halaman 36. Pak, kita bentar lagi kan selesainya. Ya, jam 8.45 kita selesai. Oke. Coba sekarang kita lakukan. Dia mau Zoom juga. Ya. Kita ikuti yuk. Semuanya ikuti gerakan ini. Yang pertama. Apa ya? Suara Najiha nih kayaknya. Oke. Coba ini Najiha, kenapa seperti itu ya suaranya? Oke, coba kita lakukan lagi. Oke, kita ikuti gerakan ini. Yang pertama, bisa? Semuanya berdiri.
Oke, Pak Imran juga mengikuti gerakannya. Oke, sekarang angkat dulu ya. Angkat dulu kaki kiri Ada pecahnya. atas, kemudian diletakkan di bagian ini. Bagian paha kalian ya. Oke. Ayo. Nah, sekarang tangannya di sini kayak gini. Bisa enggak? Ayo. Oke, Pak Imran lihat dulu. Tahan dulu, tahan. Ayo, Pak Imran lihat siapa yang bisa. Oh, Anajiha bisa. Ainaya jatuh-jatuh tadi ya kayaknya ya. Oke, Marpel bisa tuh. Bisa. Yola juga bisa. Mana Hairan kok nggak mencoba ya? Gerak keseimbangan tadi. Hairan bisa nggak? Coba seperti ini. Nggak dipegang seperti itu kakinya ini. Ini. Yang ini. Yang pertama. Bisa? Wah, kayaknya bisa semua nih gerakan keseimbangannya. Sekarang yang ini. Kita coba. Ya. Kita lakukan. Semuanya menghadap ke kanan, coba. Menghadap ke kanan badannya. Oke, diangkat dulu kaki kirinya ke atas. Kemudian dipegang. Tangannya ke depan. Oke. Nah, kayaknya sulit ya. Ada yang bisa, ada yang enggak tuh. Oke. Ada yang jatuh. Enggak apa-apa. Oke. Wah, sudah bisa tuh. Pak Imran lihat dulu. Ainaya bisa. Wah, sudah mencoba semuanya ya. Oke, semuanya bisa berarti melakukan gerakan keseimbangan. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Mudah atau sulit melakukan gerakan keseimbangan? Mudah. Wah, mudah tuh kata Hairan. Kalau kata teman-teman yang lain? Sulit. Sulit. Gimana? Jatuh gitu ya? Zaidan? Jatuh nggak tadi? Enggak. Miring-miring tapi ya? Oleng-oleng. Oke. Berarti sudah paham nih. Melakukan gerakan keseimbangan ya. Intinya kalau melakukan gerak keseimbangan itu pasti satu kakinya Nah, kalau misalkan waktu kakinya diangkat kemudian terjatuh ya atau kaki satunya langsung turun kayak gitu, berarti itu nggak seimbang itu berarti. Kalau misalkan kakinya satu kemudian kalian yang nggak jatuh-jatuh, berarti itu gerakannya sudah bagus ya, sudah bagus dan tubuh kalian memiliki keseimbangan yang bagus juga. Kayaknya tadi sudah bisa ya Pak Imran lihat sudah bisa semuanya gerak keseimbangan. Kita lanjut. Nah, tadi kita belajar tentang gerak keseimbangan. Nah, ini aku udah lihat nih di halaman 3. Sekarang kita belajar sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Coba sila pertama apa Inaya? Ketuhanan yang Maha Esa. Benar, benar sekali. Ketuhanan yang Maha Esa. Disimbolkan dengan apa, Viola? Rantai. Hah? Bintang. Bintang kata Inaya. Benar nggak Zaidan? Benar. Iya, benar sekali. Ketuhanan yang Maha Esa disimbolkan dengan bintang. Kalau rantai simbol sila keberapa ya? Dua. Sila kedua, benar. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu bunyi sila pertama. Nah, sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila yang bisa kita lakukan di sekolah, contohnya ini. Tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Nah, jadi misalkan ada temannya yang sedang sholat, ya, sedang sholat. Kalian tidak boleh tuh mengganggu temannya yang lagi sholat. Misalkan kalian panggil-panggil namanya. Misalkan Zaidan lagi sholat. Di Marpel ini
duduk ya, duduk di sampingnya. Kemudian si Marpel ini malah mau mengganggu Zaidan dengan memanggil-manggil Zaidan. Boleh nggak seperti itu kira-kira? Tidak. Nggak boleh. Kalau kayak gitu berarti tidak menerapkan sikap sesuai sila pertama, ya kan? Berarti kita harus menerapkan sila pertama dengan tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Misal sedang mengaji, lagi ngaji si siapa ya? Misalkan si Najihah lagi mengaji. Kira-kira boleh nggak Viola memanggil si Najihah, kemudian langsung Najihah berhenti mengajinya, berhenti aja, stop aja mengajinya. Boleh nggak seperti itu? Iya. Nggak boleh ya. Najihah sedang mengaji malah diganggu seperti itu nggak boleh. Dan sikap yang boleh, yang sesuai dengan sila pertama adalah ini, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah, ya. Seperti itu. Teman-teman yang lain kira-kira sudah menerapkan sikap sesuai dengan sila pertama nggak? Sudah. Ada nggak yang waktu kita di sekolah ya, waktu kita belajarnya di sekolah, masuk di sekolah, ada nggak teman-teman yang suka gangguin temannya yang lagi sholat? Enggak ada. Ada kan Nggak semua. ada. Oke, berarti kita semua telah menerapkan sikap sesuai sila pertama Pancasila yang tidak mengganggu teman saat beribadah. Ya, yang kedua, apa nih? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, Bu. Gambar ini kira-kira lagi ngapain? Doa sebelum belajar. Lagi berdoa sebelum belajar. Nah, berdoa sebelum belajar termasuk sikap yang sesuai sila pertama atau tidak? Ya. Benar. Oh, siapa yang bilang tidak tadi? Ada yang bilang tidak kayaknya Pak Imran dengar tadi. Siapa yang bilang tidak tadi? Oke. Kalau berdoa sebelum belajar itu juga termasuk ke dalam sikap sesuai sila pertama Pancasila. Nah, kita sudah menerapkan sikap tersebut atau tidak ya? Iya. Sudah. Kita selalu berdoa tidak sebelum belajar? Iya. Benar. Berarti kita sudah menerapkan sikap sesuai sila pertama Pancasila nih. Oke. Ada lagi nih yang ketiga. Berteman dengan siapa saja. Nah, kalian semuanya kira-kira berteman dengan siapa aja atau pilih-pilih temannya? Berteman dengan siapa saja. Nah, berteman dengan siapa saja. Berarti kalian sudah menerapkan sila pertama Pancasila. Oke. Nah, tadi kita sudah belajar ya. Belajar apa aja tadi? Kalimat, ungkapan minta tolong. Kemudian belajar apa lagi tadi? Tentang gerak Keseimbangan. gerak keseimbangan. Satu lagi apa? Tentang sikap sesuai sila pertama Pancasila yang bisa dilakukan di sekolah. Pak Imran mau tanya, tadi contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama yang bisa kita lakukan di sekolah itu apa ya contohnya? Coba Najihah, apa contohnya? Tidak mengganggu teman yang sedang Oke, beribadah. benar. Kalau Hairan apa contohnya? Coba. Sila pertama. Kan lagi Oke, ada yang bisa bantu Hairan? Aku mau jawab. Oke, Marpel coba. Marcel, tolong bantu aku bawa tanah liat ya. Ini Marpel yang Pak Imran tanya, contoh sikap sesuai sila pertama. Berteman dengan siapa saja. Oke, berteman dengan siapa saja, benar. Apalagi Viola yang kita pelajari tadi? Beribadah sesuai keyakinan. Apalagi?
Tidak mengganggu teman yang sedang benar, sudah paham berarti ya. Dan sikap tersebut harus kita terapkan. Kalau kita menerapkan sikap tersebut ya, Ananda semuanya, berarti kita itu ya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu menjalankan perintahnya. Kira-kira ya beribadah dengan tadi misalkan contohnya tadi berdoa ini coba yang ini. Nah ini kan lagi sholat nih, lagi sholat. Kira-kira itu termasuk ke dalam ibadah enggak? Iya. Benar. Dan itu harus kita lakukan enggak kalau sholat 5 waktu? Iya, benar sekali. Berarti kalau kita menerapkan sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa, berarti kita itu ya selalu beribadah kepada Allah, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, kemudian kita nih ada contoh soal yang harus kita jawab bersama-sama. Kita nggak ada tugas ya saat Zoom meeting ini, nggak usah. Jadi nggak ada tugas di Google Classroom, kita langsung kerjakan di sini aja. Kita kerjakan yuk. Coba di bukunya, ada nggak kalian semua buku tema 2E? Tema 2B. Atau yang nggak ada, nggak apa-apa, boleh di buku tulis aja. Coba nih. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, dikerjain di buku tulis aja. Ada. Nah, coba kita jawab pertanyaannya sama-sama. Kalau di tema 2E ada di halaman 38. Soalnya ada di 38. Halaman 38. Kita jawab nomor 1 dengan yang 2 yuk. Bareng-bareng, Pak. Oke, bareng-bareng aja. Tapi nanti jawabannya ditulis ya. Ditulis di buku kalian saat kita jawab sama-sama. Oke, jawab dulu nomor 1. Pak, ini ditulisnya di buku tulis atau di buku tematik? Kalau ada buku tematik, ditulis di buku tematik aja. Kalau nggak ada buku tematik, ditulis di buku catatan boleh, ya di buku biasa. Aku di buku tematik saja. Nggak apa-apa. Kita jawabnya sama-sama aja ya. Nih, Pak Imran bacakan dulu. Tuliskan percakapan dengan ungkapan permintaan tolong sesuai gambar berikut. Kita sudah belajar tentang ungkapan permintaan tolong. Siapa yang bisa jawab nomor 1? Oke, kayaknya yang duluan tadi Marpel ya. Pak Imran cek. Coba Marpel jawab nomor 1. Tolong Tony. Tolong aku Tony untuk itu membuang sampahnya. Tolong Tony untuk membuang apa? Sampah ini. Oke, benar nggak jawaban Marpel? Benar. Nah, boleh Ananda catat atau Ananda tulis di bukunya jawaban ini. Ayo, yang ada buku tulis, yang enggak ada. Kita tulis yang merah-merahnya ya, Pak? Ya, benar, yang ini warna merah. Tulisnya di mana? Ada buku tulis, yang enggak ada buku tematik ditulis di buku tulis saja ya. Kalau ada buku tematik di buku tematik saja ya, Pak. Di buku tematik di sampingnya, seperti di samping ini ya. Nih, kayak gini. Di sampingnya aja dibuat. Oke. Tolong.
Sudah. Sudah, alhamdulillah. Yang lain kita tunggu dulu. Ayo, masih ada waktu. Nanti jangan keluar Zoom dulu ya. Kita foto bersama saat sudah selesai. Oke? Iya. Oke. Sudah, Pak. Oke, Najihah sudah. Nggak tahu. Kenapa papa kalau di kamar mandi lama tuh kan main di sini. Lihat situ. 2. Sudah. Oke, Marvel selesai. Boleh tambah. Hah? Dua. Belum. Oke. Pilihan nomor 2. Pilihlah tanda pilihlah tanda sedang pada gerakan yang melatih keseimbangan ini dong. Ini. Oke, coba kita tanya. Siapa yang belum selesai menjawab pertanyaan nomor 1? Kenapa? Aku Loh, sudah. oke, Pak Imran tunggu. Ini kami bentuk membentuk. Oke. Makan itu. Masak air. Makan air. Saya sudah. Oke. Zaidan sudah? Sekali. Oh, kayaknya di mute Zaidan. Sudah. Zaidan sudah? Sudah, oke. Viola sudah? Sudah. Hairan sudah belum? Sudah. Hairan sudah tuh, benar sudah. Sudah. Oke, sudah. Nah, nomor 1 sudah kita jawab bersama-sama tadi ya. Dan tadi temennya sudah bantu jawab. Si Marvel sudah membantu jawab nomor 1. Sekarang nomor 2. Siapa yang mau jawab pertanyaan nomor 2? Oke, kayaknya Viola nih yang duluan mengangkat tangan nih. Coba Viola jawab pertanyaan nomor 2. Baca dulu soalnya. Berilah tanda Tentang pada gerakan yang melatih keseimbangan. Oke, mana jawabannya? Nomor 3. Nomor 3, yang ini berarti ya. Oke, benar nggak jawabannya? Benar. Nah, ini jawaban kata si Viola. Benar, teman-teman, jawaban Viola atau salah? Benar. Ya, benar jawaban Viola. Tadi sudah kita praktekkan ya, gerak keseimbangan. Mengangkat satu kaki dan merentangkan kedua tangannya. Kalau ditulis di buku tulis, jawabannya apa nomor 2? Oke, nomor 2. Tulis ini buat aja kayak gini. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Nah, berarti jawabannya di gambar nomor 3. Tulis aja gambar nomor 3. Gambar nomor 3 maksudnya apa, Pak? Nih, ini gambar 3. Ini gambar 2. Bapak nih, wah itu bagus. Ini gambar 1. Jadi ditulis aja 2 titik kan,
Jawabannya, jadi ada 3 pilihan, gambar 1, gambar 2, atau gambar 3. Jawaban yang benar adalah gambar 3. Oke, tulis aja gambar 3 di buku tulisnya. Kalau ada buku tematik, di ini aja, dicentang aja ya. Dicentang aja. Kalau nggak ada buku, boleh dibuat seperti ini. Terus gambar 3, gambar 1, gambar 2 itu. Ya, Oh, dipilih nggak yang ada ini. Yang benernya, jangan dibuat semua. Yang benar gambar berapa? Ini kan gambar 3 yang benar. Oke, sudah semua belum? Nomor 1, nomor 2 ditulis? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu untuk kita semua karena sudah menjawab soal ini dengan benar. Yuk, tepuk tangan. Mana tepuk tangannya? Kok nggak ada nih? Ayo semuanya tepuk tangan. Oke, alhamdulillah. Semuanya sudah bisa nih, sudah paham tentang pembelajaran hari ini. Pertama tadi tentang permintaan tolong, kemudian gerak keseimbangan tubuh, dan juga tadi kita belajar tentang contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama yang bisa diterapkan di sekolah. Oke, kita sudah selesai belajarnya ya Ananda semuanya. Tapi sebelum kita selesai belajar, kita foto dulu yuk, foto bersama. Semua kameranya coba dibuka. Ya, foto kemarin. 5.000. Oke, dibuka semuanya. Sudah ya, dibuka. Oke, Pak Imran hitung ya, 1 sampai 3. Kita foto sama. 1, 2, 3. Oke, pintar. Sudah ya, sudah Pak Imran foto. Nah, hari ini kita nggak ada tugas tematik karena kita sudah Zoom meeting ya. Jadi nggak usah ada tugas. Nah, nanti untuk setelah ini kan kalian akan ada Zoom meeting lagi ya, jam berapa ya? Sudah ini kalau nggak salah TTQ ya. Setelah TTQ nanti ada PAI. Pembelajaran, Pak. PAI. Video pembelajaran. Oke, video pembelajaran. Kemudian nanti ada PAI ya. Nah, yang nanti PAI itu Zoom meeting. Zoom meeting. Sama siapa, Pak Imran? Nah, jadi karena Pak Nandanya lagi nggak masuk ya, jadi Pak Imran yang menggantikan Pak Nanda untuk mengajar mata pelajaran PAI. Sudah istirahat jam berapa ya? Jam 10:30 berarti ya? Jam 10:30 nanti. Kita Zoom meeting. Oke, jangan lupa nanti masuk Zoom meeting lagi dengan tepat waktu. Oke, Nanda semuanya. Bisa ya tepat waktu? Nah, nanti ya, kalau Ananda yang mau menonton pembelajaran hari ini ya, Zoom meeting ini sudah Pak Imron record, bisa kalian lihat tuh di channel YouTube Pak Imron ya, bisa dilihat. Nanti Pak Imron share di sana. Oke, kita akan berdoa dulu. Yuk, coba dibaca doanya, dipimpin Marvel, pimpin doanya dulu. Nanti teman-teman kita berdoa selesai belajar. Oke, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashr. Innal insana lafil husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Nah, alhamdulillah kita sudah berdoa. Pak Imron akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya. Oke. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pak. Waalaikumsalam Ainaya. Dulu.
Oke. Cak mana Mbak Amal nih nang ngajar masuklah. Belum ngajar maksudnya. Maksudnya ini kan lagi kelompok anak di Tidak, bukan tematik sudah ini. TPK dulu aku. Tidak, kelas 1 itu bukannya tematik Zoom. Iya, tematik dulu. Cuma kan Pak Nanda hadir. Mbak Lia itu bukan ngambil sih. Dia ngajar kelompok anak jadi panjang jamnya. Oh, belum jadi sekarang. Iya, Nah, keluar dulu. atau Mbak Lia dari kelas 2. Oke. Iya. Oh. Oke lah kalau gitu. Mas, ada IPP. Igo lagi.